Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan ide inovasi yang kami pilih, yaitu iktp as one single door. Perkembangan teknologi informasi yang kita jumpai dalam kurun waktu 1 dekade terakhir merupakan bukti yang nyata bahwa adanya kebutuhan masyarakat untuk bisa mendapatkan kemudahan hidup hampir di segala lini aktivitas manusia. Akses informasi atau data yang semakin luas dan proses yang berjalan secara otomatis memudahkan manusia dalam menyelesaikan urusan atau pekerjaannya dengan hasil yang minim kesalahan. Kemudian kami melihat bahwa identitas sebagai hal yang selalu dipersyaratkan oleh lembaga pemerintah dan juga non-pemerintahan untuk masyarakat bisa menyelesaikan kebutuhannya seperti pembelian kendaraan, pembukaan rekening, dan juga pendaftaran pasien. Tetapi sayangnya, proses kepengurusan administrasi dan juga identitas masyarakat ini belum mengalami perubahan secara signifikan, seperti melakukan registrasi baru untuk kebutuhan jaminan kesehatan, jaminan hari tua, surat izin mengemudi, dan juga lain sebagainya. Sehingga diperlukan adanya inovasi untuk kepengurusan administrasi identitas menjadi satu pintu yang saling terintegrasi dengan lembaga pemerintahan lain seperti Dukcapil, Kementerian Keuangan, Kepolisian, Imigrasi, dan juga BPJS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme konsep iktp as one single door. Di sini kami mengilustrasikan bahwa akte kelahiran dan kartu tanda penduduk seperti dua buah tombol on dan off pada saklar lampu, yang artinya ketika suatu penduduk baru telah memiliki akte kelahiran, kemudian seiring berjalannya waktu, warga negara tersebut telah memiliki KTP sebagai identitas. Maka nomor identitas KTP akan secara otomatis juga menjadi nomor identitas yang sama untuk paspor dan visa, SIM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, NPWP, dan juga verifikasi pembuatan akun media sosial utama, yang diantaranya adalah seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Lalu kami melihat proses administrasi yang saat ini dilakukan oleh pemerintahan masih memiliki ketidakefisienan, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Yang pertama, proses administrasi yang berulang. Warga negara yang akan mendaftarkan diri untuk mendapatkan paspor, SIM, NPWP, dan lain-lain perlu datang ke lokasi lembaga pemerintahan yang berbeda dan mengisi data diri yang sama. Di sini dari sisi pemerintahan, pemerintah perlu menyediakan manpower pada setiap lembaga pemerintahan yang seharusnya dapat dilakukan oleh satu lembaga pemerintahan saja. Lalu dari sisi masyarakat, proses atau aktivitas ini kami nilai tidak efisien karena masyarakat perlu meluangkan waktu lebih untuk masing-masing kebutuhan. Yang kedua, database karyawan yang tidak terintegrasi. Setiap lembaga pemerintahan memiliki database dan server penyimpanan yang terpisah. Dari sisi pemerintahan di sini, hal ini tentunya akan membutuhkan waktu bagi suatu lembaga pemerintah untuk dapat berkoordinasi dan mengakses data ataupun untuk mengupdate data apabila terjadi sesuatu kepada masyarakat. Selain itu, pengelolaan server juga memerlukan biaya lebih dan manpower yang lebih. Hingga kami berpikir bahwa proses administrasi identitas warga negara yang dimulai dari pembuatan, pengelolaan, dan kontrol dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti gambar yang ada di sebelah sini. Nah, lalu gambar yang sebelah sini, dari Dukcapil tersebut, selanjutnya data identitas masyarakat akan dapat diakses atau digunakan oleh lembaga pemerintahan lain, yaitu seperti Kementerian Keuangan, Kepolisian, Imigrasi, BPJS, dengan adanya satu nomor yang sama untuk kebutuhan paspor dan visa, SIM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan NPWP. Digitalisasi proses dan sentralisasi sistem data penduduk, maka diharapkan proses birokrasi yang dijalankan oleh masyarakat dapat menjadi lebih efisien. Dan akurasi data yang dimiliki pemerintah juga akan menjadi lebih akurat. Nah, tahap berikutnya, kaitan spesifik dengan teknologi informasi adalah proses yang terdapat dalam gambar yang ada di sebelah sini. Dapat direalisasikan berupa satu platform website yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Tantangan atau risiko yang dihadapi atas implementasi inovasi itu ada dua. Yang pertama, ancaman pembobolan, pencurian data, penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi dalam hal ini sudah ada undang-undang yang dapat melindungi, yaitu nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Nah, yang kedua, ancaman berikutnya adalah ancaman jual beli data dengan sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi dalam hal ini juga, pemerintah sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Upaya adaptasi dan adopsi yang dilakukan. Berdasarkan teori dari Rogers, bahwa sebuah inovasi perlu dikomunikasikan kepada calon pengguna ide inovasi yang dibuat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ide inovasi dapat direalisasikan. Oleh karena itu, kami melakukan brainstorming tentang bagaimana ide inovasi kami dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah. Yang pertama adalah publikasi melalui media internal pemerintah. Publikasi secara halus dengan cara memasang display informasi di lokasi perkantoran, cabang kelurahan, kecamatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kepolisian. Yang kedua, sosialisasi melalui email. Mengirimkan sosialisasi kepada masyarakat melalui email secara serentak oleh Kementerian Keuangan, Imigrasi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kepolisian, dan mereka lakukan secara berkala. Dan yang ketiga, sosialisasi melalui press conference. Pada tahap ini, implementasi dan akan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sebelum realisasi pelaksanaan. Dan yang keempat, sosialisasi melalui media elektronik, yakni melakukan sosialisasi melalui media elektronik, televisi, radio, maupun sosial media secara berkala. Hal ini menjadi tahap akhir sosialisasi kepada masyarakat secara masif. Dalam pelaksanaannya nanti, tentu saja masyarakat akan terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok masyarakat yang menerima, yaitu masyarakat yang masih berusia produktif dan terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi digital dalam kesehariannya, seperti mobile banking, sosial media, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kelompok masyarakat yang tidak menerima perubahan dengan cepat, yakni masyarakat yang tidak berusia produktif dan tidak terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi digital dalam kesehariannya, bahkan yang tidak memiliki gadget dengan teknologi informasi terbaru. Hingga selama masa transisi ini, kami memfasilitasinya dengan cara menyediakan orang yang akan memandu kelompok masyarakat yang menjadi target utama seperti orang tua atau lansia, serta masyarakat menengah ke bawah. Dan dengan teknologi terbaru tersebut, mereka akan dibimbing untuk dapat melakukannya secara mandiri. Pada akhirnya, kami berharap bahwa proses administrasi dan pengelolaan dapat menjadi sebuah ekosistem terpadu yang dapat memberikan kemudahan baik dari sisi pemerintah dan juga masyarakat.